Menjabat sebagai Bupati Katingan membuat Bapak Zakarias menjadi salah satu dari sekian banyak sosok yang menginspirasi di Kalimantan Tengah. Kini hadir bersama saya, Bapak Zakarias. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Baik. Sehat ya. Keluarga sehat. Harus dijaga harus kesehatannya, sehat, Pak ya. Siap. Baik, Pak. Ini Bapak kan dikenal sebagai seorang pemimpin daerah yang pastinya. Apa sih, Pak, tugas-tugas Bapak atau ini apa sih yang biasa Bapak ini kan handle? Ya, terima Bapak? kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Saya Zakarias, saya perkenalkan dulu, Bupati Katingan periode 2013-2018. Sebelumnya saya sebagai wakil bupati dari 2013 sampai 2018. Nah, saya berasal dari lembaga pelayanan. Artinya saya dulu bekerja nih di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Saya berterima kasih kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang banyak memberikan dukungan. Artinya saya berawal dari situ ya, dari merangkak dari situ. Nah, sehingga saya sampai sekarang menjadi Bupati Katingan. Nah, Bupati ini tugasnya banyak. Yang pertama melayani masyarakat, melaksanakan program-program pemerintah. Itu yang kami lakukan. Dan saat ini, kita APBD Kabupaten Katingan pada tahun 2020 ini meningkat. Jadi menjadi 1.287 miliar lebih dibanding dengan tahun 2018 sejak saya menjabat. Nah, yang kedua, pendapatan daerah. Pendapatan daerah juga kita meningkat. Untuk tahun 2021 saya targetkan 80 miliar untuk pendapatan daerah Kabupaten Katingan. Yang saat ini tahun 2020, 2019, 2020 pendapatan daerah kita berkisar antara 50 sampai 60 miliar. Nah, itu yang kami lakukan. Sehingga dengan meningkatnya pendapatan daerah, kami akan membangun Kabupaten Katingan yang sangat luas. Yang luas wilayah Kabupaten Katingan ini artinya kurang lebih 20.000 lebih. 20.393 km persegi. Dengan jumlah penduduk 158.000 lebih jiwa. 13 kecamatan, 154 desa, 7 kelurahan. Ini yang kita. Nah, Kabupaten Katingan ini diambil dari nama Sungai Katingan dengan panjang 657 km. Nah, infrastruktur masih banyak yang belum kami ini kan. Nah, ini kami harus menggali PAD untuk membangun infrastruktur. Nah, dari situ Kabupaten Katingan terdiri dari banyak perkebunan, banyak kehutanan, banyak juga pertambangan. Nah, ini yang terjadi. Padahal Kabupaten Katingan ini kalau dilihat dari sumber daya alamnya sangat kaya. Iya. Nah, oleh karena sangat kaya ini ternyata masyarakatnya masih belum semuanya menikmati. Itu. Tapi tadi kan Bapak ada berbicara mengenai pendapatan daerah yang sekian banyak itu. Kira-kira pendapatan itu dari sektor mana aja, Pak? Kira-kira? Memang sektornya ada. Sektor pertambangan, sektor pajak bumi dan bangunan, dan juga sektor-sektor lain. Untuk Bapak sendiri menjabat sebagai Bupati Katingan, kira-kira bagaimana sih perasaan Bapak sudah sampai pada titik ini menjadi kepala daerah, dipercayakan untuk memimpin daerah? Nah, jadi begini, saya sangat merasa terutama terima kasih lah kepada masyarakat Katingan gitu ya, telah mempercayakan saya untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Katingan. Nah, tugas saya adalah melaksanakan pembangunan di Kabupaten Katingan. Di sisi lain,
secara pribadi ya pasti senang ya. Tapi di sisi lain juga sangat berat. Tugas sebagai kepala daerah ini berat. Jadi tidak semudah orang mengatakan bahwa jadi kepala daerah ini enak, bukan. Sangat berat. Melayani masyarakat, mengurus pembangunan, mencari duit yang dalam tadi tanda kutip yang saya sampaikan untuk mendapat pendapatan daerah. Nah ini yang jadi sering yang sangat berat saya sampaikan. Berarti Bapak dipercaya menjadi kepala daerah, berarti Bapak diakui berkompeten, Pak. Diakui berkompeten untuk memimpin. Bapak, ini kan kita lagi ada lagi masa-masa pandemi, Pak ya, lagi pandemi COVID-19. Bisa Bapak ceritakan bagaimana keadaan yang terjadi di Katingan mungkin COVID-19? Seperti apa angka ininya, kasusnya? Ya, makasih. Kan kita ini yang awalnya kita yang kena pandemi COVID-19 ini kan sejak bulan Maret kan. Iya. Nah, sejak bulan Maret itu kita beberapa memangkas APBD kita untuk menangani COVID-19. Nah, COVID-19 Kabupaten Katingan dalam bulan yang lalu itu sisa 5 saja yang masih dalam perawatan. Ternyata dalam waktu 2 minggu ini ada kenaikan. Nah, saat ini yang masih dalam terkonfirmasi 144 orang, perawatan 40. Ini berarti ada kenaikan. Iya, kalau kemarin laporan hanya 36. Berarti ini ada 10 kasus. Ada tambah 4 lagi sehingga jadi 40. Nah, sembuh 97. Yang meninggal 7 orang. Nah, kami sudah melakukan ada beberapa untuk mengatasi ini. Yang pertama, kami menghimbau seluruh masyarakat Katingan untuk menggunakan masker, untuk cuci tangan, juga menjaga jarak. Ini yang pertama. Yang kedua, kami juga telah membuat peraturan bupati tentang protokol kesehatan. Ya, hati-hati kalau ke Katingan ya. Kalau ke Katingan, saudara-saudara, kalau ke Katingan tidak menggunakan masker akan ditilang dan didenda. Berapa dendanya, Pak? Nah, dendanya memang enggak seberapa, cuma 100.000, tapi malunya itu kan bukan main. Iya. Kalau enggak dibayar dendanya, nah kalian disuruh push up, disuruh nyanyi, kan malu kan? Iya. Nah, itu salah satu. Nah, inilah yang membuat kita, saya selaku Satuan Tugas Penanganan COVID selalu menghimbau seluruh masyarakat agar tetap menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, ini yang terjadi. Padahal kemarin itu kami sudah merasa senang karena sudah turun sekali angkanya. Nah, tapi dari Bapak secara pribadi, kira-kira Bapak melihat dari masyarakat Katingan itu sendiri, apakah sudah disiplin melakukan himbauan protokol kesehatan itu, Pak? Apakah sudah disiplin? Nah, ya itu. Yang kenapa maka dibuat peraturan bupatinya itu karena masih kurang disiplin tadi. Dengannya kurang disiplin ya dipaksa dengan peraturan bupati. Jadi itulah yang membuat kalau masyarakatnya disiplin, saya percaya bahwa penanganan COVID-19 ini akan kita dapat kita lakukan. Baik, Pak, melihat dari ketegasan Bapak melakukan himbauan protokol kesehatan, saya makin tertarik ini mengenal lebih dalam sosok Bapak, Bapak Zakarias. Kalau boleh tahu, Pak, untuk sekarang aktivitas lagi apa, kegiatan mungkin sambil memimpin, sambil bekerja, mungkin ada aktivitas sampingan, entah itu hobi atau mungkin pekerjaan sampingan atau bagaimana? Jadi begini, di samping memang kita itu kan di samping memang tugas-tugas yang saya sampaikan tadi berat, ringan tapi berat. Di sisi lain masyarakat orang kan lihat pemimpin itu kan ringan tuh, tapi sebenarnya berat. Yang pertama kita enjoy sajalah. Gak usah terlalu ini, karena nanti berawal dari pikiran akan jadi penyakit. Nah, karena saya ini juga berasal dari orang yang tidak punya, artinya saya ini kan lahir dari keluarga yang memang sangat-sangat sederhana. Iya. Nah, saya menyadari bahwa lahir dari kesederhanaan ini
tidak boleh sombong dengan orang dan masyarakat Iya, gitu. Mengayomi masyarakat, bagaimana melakukan hubungan komunikasi dengan masyarakat, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat, bukan hanya pada saat-saat chat jam kerja atau dinas, tetapi juga jam-jam yang seperti ini kan. Nah, bisa komunikasi yang lebih efektif, saya pikir lebih efektif kalau kita berbicara di luar jam kerja. Nah, saya juga sering berkunjung ke masing-masing ke daerah. Iya. Nah, supaya saya tahu juga bagaimana keadaan di daerah, bagaimana keadaan di desa itu, bagaimana keadaan masyarakatnya, sehingga tahu. Apalagi Kabupaten Katingan ini kan kita tahu hampir sepanjang tahun ini banjir. Ini banjir lagi. Berapa tahun terakhir Pak banjirnya? Ya, Baru setahun ini ya? tahun inilah, dulu tahun 2017 ada banjir juga tinggi. Tapi tahun ini lebih tinggi lagi dari tahun 2017. Nah, inilah yang menjadi hambatan bagi kami untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Katingan. Baik Pak, saya semakin penasaran nih dengan sosok Bapak. Cuma karena mungkin kita akan jeda dulu berikut. Listening Sosok akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.